Mampukah Coach Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia move on dari STY? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter timnas Indonesia. 2 hari lagi, timnas Indonesia akan memainkan laga melawan timnas Australia yang diselenggarakan di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025, tepatnya besok hari Kamis ya. Pertandingan yang seru dinanti-nanti, eh, harusnya kita sudah siap karena euforia ini agak sedikit berbeda. Sebagai supporter sepak bola, saya mencoba untuk mengingat-ingat. Kita hampir sama euforia ini ketika melawan Cina ya. Setelah melawan Bahrain, kita bertandang melawan Cina waktu itu. Kita sangat superior, diberitakan luar biasa, mampu mengambil poin penuh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hampir sama, media-media massa, media-media sosial banyak menggembar-gemborkan bahwa timnas Indonesia sedikit lebih unggul dikarenakan timnas Australia hampir banyak pemain intinya yang terkena cedera, tidak bisa dimainkan pada laga nanti tanggal 20 Maret. Semoga saja kita masih tenang, kita masih menginjak bumi untuk tetap waspada dan mampu memenangkan laga yang digelar besok Kamis. Karena memang target utama dari Coach Patrick Kluivert sendiri adalah seri atau bawa pulang 1 poin. Syukur-syukur maksimal. Terkait dengan pertandingan itu sendiri, rame lagi Coach STY. Pak Erik sendiri dalam satu wawancara terakhir menyampaikan sudah waktunya move on dari Coach STY. Terima kasih untuk segala eh, pemberiannya untuk sepak bola Indonesia dan berterima kasih kepada Coach Indra Safri yang memperoleh medali emas SEA Games. Saatnya fokus untuk mendukung Coach Patrick Kluivert dalam mengarungi round 3 Piala Dunia ini. Kayak belum move on ya, karena memang di media sosial masih banyak postingan-postingan yang selalu bernada STY. Bukan move on kalau kata saya ya, bukan langsung meninggalkan pergi, bukan. Tapi memang Coach STY membawa perubahan fundamental sepak bola Indonesia. Meskipun apapun yang terjadi, memang ada naturalisasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi warna yang dibawa Coach STY ketika menukangi timnas Indonesia tidak bisa disepelekan atau tidak bisa dilupakan begitu saja. Ada satu cara yang langsung bisa banyak melupakan atau banyak menyedot perhatian hingga kita akan lupa kepada Coach STY. Salah satu caranya yang paling pertama dan utama adalah mampu menang melawan Australia dan menang melawan Bahrain di laga Maret ini. Ya, cuma 1 poin itu. Kalaupun tidak menang, seri lah lawan Australia dan menang sama Bahrain di laga Maret ini. Kenapa? Karena dengan cara itu, yakin dan saya percaya bahwa seluruh supporter timnas Indonesia akan mulai meninggalkan euforia bersama STY. Kita akan fokus bersama Kluivert. Karena sudah pasti dengan kemenangan itu, kenangan-kenangan manis bersama STY akan sedikit pudar. Karena gerbang menuju Piala Dunia jelas terbentang lebar di depan mata. Apalagi dengan kemenangan melawan Australia atau Bahrain di laga Maret ini, pastinya kepercayaan supporter timnas Indonesia akan menjadi lebih besar dan berlipat-lipat ganda untuk mendukung Coach Patrick Kluivert dan Federasi atau Pak Erick Thohir. Karena sebenarnya sejatinya setelah pergantian pelatih dari STY ke Coach Patrick Kluivert ini kan banyak memancing emosional ya, rasa penasaran, emosional, belum mampu move on dan lain sebagainya,
yang ujungnya meninggalkan ya perasaan untuk tidak mau segera move on, harus menunggu satu laga perdana ini, terutama melawan Australia. Karena inilah adalah ajang pembuktian Coach Patrick Kluivert sendiri dan ajang pembuktian untuk federasi yang mana ketika nanti menang melawan Australia atau seri saja federasi sudah mendapat poin plus. Begitu juga dengan Coach Patrick Kluivert dan rasa percaya seluruh supporter timnas Indonesia pasti akan menyatu kepada Coach Patrick Kluivert 1000% bahkan tidak hanya 100 atau terpisah-pisah atau terbagi-bagi dengan STY lagi. Saya yakin itu. Apalagi di laga Maret ini bisa meraih poin penuh kedua laga melawan Australia dan Bahrain. Pastinya seluruh supporter timnas Indonesia mau yang terkenal Ultras Garuda mau yang paling bawah warung kopi seperti kita-kita ini pasti langsung membicarakan timnas era Patrick Kluivert. Sudah lupa dengan STY. Bukan maksud kita untuk melupakan torehan-torehan yang diciptakan oleh STY ya, tapi untuk memastikan bahwa yang sekarang ini timnas Indonesia berada bersama Patrick Kluivert dan tugas kita sebagai supporter harus mendukung bulat tanpa membanding-bandingkan. Tapi ya tidak bisa karena memang umumnya ya kita manusia lah sebagai supporter kan harus membandingkan. Apalagi capaiannya jika tidak sesuai dengan yang lama. Pasti perasaan-perasaan itu, luapan-luapan itu akan selalu didengungkan. Makanya resep mujarab untuk Coach Patrick Kluivert dan federasi adalah menang melawan Australia atau seri dan menang melawan Bahrain ketika kita menjamu Bahrain nanti di GBK Jakarta. Apalagi dikabarkan supporter timnas Indonesia Ultras Garuda Australia sudah siap untuk menyemangati timnas Indonesia secara langsung. 4.000 tiket yang disediakan oleh Federasi Australia sudah ludes dibeli semua oleh supporter timnas Indonesia. Bahkan sebelum tidak hanya laga ini, dikabarkan laga melawan Jepang di Juni besok, tiket yang disediakan 3.000 kursi pun dibabat habis oleh supporter timnas Indonesia. Luar biasa, animo itu belum berkurang. Animo itu tidak bergeser sedikit pun. Meskipun banyak di media sosial yang mulai menampilkan lagi sosok STY. Yang terakhir mencoba untuk membangkitkan gairah STY di supporter timnas Indonesia adalah pertemuan STY ketika menghadiri pertandingan antara klubnya Mas Pratama Arhan dan Mas Asnawi Mangkualam. Sangat dikesankan ya sangat family sekali ya dan itu selalu diungkit-ungkit dan didengung-dengungkan dalam hal pertandingan melawan Australia nanti. Meskipun tidak langsung jelas itu merupakan hal-hal yang ya kita belum move on lah. Tapi apapun itu hak masing-masing supporter tidak bisa dibatasi, tidak bisa disekat-sekat, semua bebas. Saya sebagai supporter timnas Indonesia bulat mendukungnya. Maupun siapapun pelatihnya, saya doakan timnas Indonesia mampu meraih hasil penuh dan bisa lolos ke Piala Dunia. Apalagi dalam pidatonya, dalam sambutannya Pak Presiden Prabowo Subianto ketika meresmikan 17 stadion di Gelora Delta Sidoarjo ya, Pak Prabowo mengatakan layak Indonesia harus lolos Piala Dunia karena itu tekad kita. Meskipun tidak disebutkan tahunnya harus 2026 lolos Piala Dunia, tapi itu isyarat bahwasanya 2026 target dari federasi memaksimalkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kita doakan timnas bisa lolos ke Piala Dunia dengan melewati satu laga di depan ini melawan Australia. Kita doakan bisa melewati dengan hasil terbaik dan meraih poin penuh untuk dibawa pulang ke Jakarta.
Karena euforia seperti ini kan agak sedikit khawatir. Kita pernah beryuforia dengan kondisi seperti ini ketika mau melawan Cina di Oktober yang lalu ya, Agustus atau Oktober yang lalu. Ketika selesai melawan Bahrain kita dengan skor 2-2, optimis tinggi kita berangkat ke Cina. Tapi ternyata melepeh. Kita harus mengakui kekalahan kita dari Cina dengan skor 2-1. Harapannya ketika melawan Australia ini, Coach Patrick Kluivert dan tim tetap waspada, tetap berhati-hati meskipun Australia banyak tidak bisa memainkan pemain intinya karena sedang dilanda cedera. Ayo, Coach Patrick Kluivert, kita merahkan Australia dengan kemenangan timnas Indonesia dan kita move on-kan seluruh supporter timnas Indonesia dengan memenangi laga atau mendapatkan hasil maksimal di laga melawan Australia ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.